SIMAPANAN Guruku Novel App. Satu guru muda. Ini awal dari ceritaku. Pagi itu di sekolah, suasana kelas yang ramai seperti biasanya ketika guru belum masuk. Aku duduk di bangku kedua dekat jendela. Tempat ini tempat yang nyaman dan terlihat santai, apalagi ketika beberapa anak cowok bermain bola di lapangan. Hiburan tersendiri di dalam kelas. "Feni, lihat apa sih?" kata Ika teman sebangkuku, sambil mendorong bahuku pelan dengan bahunya. Aku tersenyum ramah padanya. "Tuh," kataku sambil menunjuk ke arah anak-anak cowok yang tengah bermain bola di lapangan. Ika tersenyum genit dan terlihat menyebalkan. "Pasti lihat Seta, kan?" tuduhnya sambil menunjuk wajahku. "Enak aja," tolakku sedikit malu-malu. Terlihat juga Ika masih menggodaku dengan senyumnya menyebalkan. "Iya, Seta putra Abimana, salah satu atlet sepak bola di sekolah. Banyak cewek-cewek yang menggemarinya. Pasalnya bukan hanya permainan bola yang bagus tapi wajah dan postur tubuh yang ideal membuat banyak cewek naksir abis padanya." "Ngapain sih Isti? Sok cari perhatian banget," gerutu Ika, ketika melihat Isti pacarnya Seta berdiri di samping lapangan sambil membawakan air mineral. "Wajarlah, kan pacarnya," kataku ceplos gitu aja. "Ih," wajah Ika terlihat kurang enak sambil memiringkan bibirnya. "Aku harap ada bola yang datang ke arahnya," lanjut kata Ika mendaukan sambil menutup matanya begitu serius. Aku hanya tersenyum melihat tingkah lucu temanku tersebut. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba bola mengarah ke samping dan terlihat mengarah tepat ke Isti. Kulihat Ika memangapkan mulutnya dan terlihat matanya berbinar seperti menaruh harapan yang besar pada bola tersebut. Duh, bola dapat ditendang ke tengah lapangan oleh Seta. Hal ini membuat cowok tersebut terlihat semakin keren. Tidak salah lagi, banyak cewek-cewek yang melihat semakin kagum pada tuh cowok. Bahkan Isti terlihat tengah terpanah untuk sekian kalinya. Apalagi ketika Seta mengusap rambut Isti, membuat banyak cewek iri padanya termasuk Ika di sampingku tengah kecewa. "Kenapa harus ditendang balik sih? Padahal biarin aja," kata Ika ketus sambil memanyunkan bibirnya. "Sudahlah, biarkan mereka bahagia, masih ada Akbar kok, ledeku." "Ih, najis," wajahnya terlihat semakin kurang enak. Akbar teman satu kelas kita juga, duduknya di bangku paling belakang. Banyak yang bilang dia cowok kurang 1 sendok, pasalnya tuh cowok selalu bersikap aneh seperti orang yang kurang waras. Bagaimana tidak, jika yang lain di kelas itu belajar ia malah tidur, ketika sedang ulangan harian, justru ia menggambar, dan ketika yang lain praktik olahraga, ia malah memakai seragam putih abu-abu dan minum es di samping lapangan sambil lihat kita-kita. Bukannya guru tidak menegur ya, justru sering ditegur, tapi gitu, anaknya kurang 1 sendok. Lupakan dulu tentang Akbar, kita kembali ke cerita di pagi ini di dalam kelas 12 IPA. Meski kelas IPA, kelas ini kerap ramai dibanding kelas-kelas IPA yang lain. Apalagi kalau gengnya Isti sudah masuk, nih kelas sudah seperti tempat gosip mereka, atau bisa kita sebut juga sudah mirip seperti salon kecantikan. Isti dan gengnya tersebut selain ramai mengobrolkan teman-teman kelas yang lain, mereka juga kerap berdandan di kelas mempercantik dirinya agar terlihat anggun katanya. Lantas bagaimana dengan Seta? Dia berada di kelas sebelah, makanya Ika sering bolak-balik kamar mandi hanya untuk melihat Seta. Memang cowok satu itu terkadang pesonanya membuat kaum hawa langsung jatuh cinta dan ingin selalu menatapnya. Sempat sih aku juga merasakan hal tersebut, tapi sudahlah.
Gerombolan gengnya Isti masuk kelas dengan lagaknya sok keren, terlihat menyebalkan dengan gayanya sok cantik sendiri. Mereka berempat duduk di bangku yang tidak jauh dari tempatku duduk, makanya aku tahu banyak tentang mereka dari apa-apa yang mereka obrolkan, meski terkadang obrolannya terdengar menyebalkan. Isti pernah bercanda dengan teman-temannya tersebut, selain bisa merebut hati Seta, ia juga bisa dengan mudah merayu guru yang sudah beristri. Terdengar menyebalkan bukan, obrolannya. Terdengar sok cantik banget, meski aku tahu dia memang cantik. Tapi aku juga tidak kalah cantik dengan Isti, begitu yang ku dengar dari teman-temanku, salah satunya Ika. Kata Ika, bentuk tubuhku juga menggoda, gaya rambut yang diikat terlihat manis, wajahku putih dan menawan. Kurang lebih begitu yang dikatakan Ika, entah hanya sekedar menyenangkanku atau tidak, aku juga tidak tahu. Asteris. Dari balik pintu keluar sesosok lelaki tinggi tegap, gaya rambut agak panjang dengan belahan di tengah terlihat rapih dan kacamata yang menandakan jika ia sesosok jenius. Lelaki tersebut berjalan menuju meja guru, menaruh beberapa buku di atas meja dan mulai tersenyum pada kami. Awalnya kami bingung, siapa dia? Meski beberapa dari anak cewek terpanah dengan sesosok tersebut. Bagaimana tidak, orangnya ganteng dan berpakaian rapi, wangi pula. Dia maju mendekati meja yang berada di barisan awal dengan senyum tipisnya menandakan jika ia sesosok yang ramah. Perkenalkan, aku Sancaka, guru biologi yang baru, menggantikan Bu Leli, katanya mulai memperkenalkan diri. Kalian bisa panggil aku, Pak San, lanjut katanya diakhiri dengan senyum tipis yang membuat siswi-siswi meleleh. Jadi dia guru, masih muda, ganteng lagi, kataku dalam hati, sambil memperhatikannya. Pak Sancaka, Isti memanggil Pak Sancaka sambil mengacungkan tangannya ke atas. Sontak saja hal tersebut membuat beberapa siswi mengarahkan pandangan padanya. Kulihat juga wajah Ika yang kesal, bahkan sempat ku dengar juga Ika menggerutu gini, dasar ganjen, sindirnya pelan. Iya, kata Pak Sancaka terdengar pelan tapi tegas. Masih sendiri, apa sudah berpasangan? Tanya Isti diakhiri dengan tawanya sambil menutup mulut. Pak Sancaka terlihat tersenyum dan melangkahkan kakinya ke arah lorong meja bagian kami. Tepat di antara mejaku, Pak Sancaka berhenti lalu menundukkan tubuhnya dan kembali berdiri sambil memegang bolpen. Aku sedikit tercengang karena bolpen yang berada di tangan Pak Sancaka milikku dan aku tidak sadar kapan bolpen tersebut jatuh. Dengan senyum tipisnya Pak Sancaka memberikan bolpen tersebut padaku. Indah dan menyejukkan seperti berada di taman surga, itu pikiran gilaku, dan kulihat Ika juga sama tengah terpana dengan ketampanan Pak Sancaka yang begitu dekat. Setelah kuambil bolpen tersebut, Pak Sancaka kembali lagi ke mejanya duduk di kursi guru sambil menatap ke arah kami. Aku masih sendiri, atau belum juga selesai berbicara, tiba-tiba saja gengnya Isti berteriak histeris. Mungkin yang ia pikirkan kalau Pak Sancaka masih sendiri kali, padahal belum juga selesai bicara. Isti tersenyum lebay dan memegang kedua tangannya di dada seperti tengah berharap, lalu berkata, "Oh Tuhan, ternyata aku masih ada harapan," katanya sok banget. Ika terlihat makin kesal dengan tingkah cewek satu ini. Seta, kira-kira kemasukan apa sih? Mau-maunya sama cewek gila sepertinya, kembali sindir Ika dengan nadanya yang pelan agar tidak terdengar gengnya Isti. Aku hanya tersenyum setiap kali ku dengar Ika yang menyindir Isti dan memperlihatkan ekspresi wajahnya kurang enak. Asteris.
Jam istirahat tiba dan aku lebih memilih pergi ke perpustakaan dibandingkan ke kantin. Bukan apa-apa sih, hanya saja jika aku ke kantin saat ini percuma, karena banyak anak yang mengantri dan hal tersebut membuatku malas. Makanya aku memilih menunda ke kantinnya, hitung-hitung menunggu sepi juga. Buku sejarah, buku yang sering aku baca ketika berada di perpustakaan. Entah mengapa aku bisa suka dengan buku sejarah, ya mungkin karena awalnya yang kuambil buku sejarah sehingga lama-kelamaan menjadi ketagihan dengan sejarah. Kamu suka baca? Tiba-tiba terdengar suara lelaki yang berada di sampingku. Pak Sancaka, kataku kaget sambil melototkan mata. Bagaimana tidak kaget, guru muda tersebut sudah ada di sampingku saja. Bersambung.